Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di sini saya mau berbagi tentang hidroponik, terutama bagi pemula. Saya sendiri ini baru belajar untuk berhidroponik, dan teman-teman di sini bisa lihat sendiri. Yang saya tanam untuk saat ini ada sekitar 180 lubang. Jadi setiap satu batangnya itu sekitar 4 meter. Itu ada sekitar 20 lubang. Nah, tujuan saya di sini adalah saya hanya ingin berbagi aja kepada teman-teman yang mungkin ada berencana untuk berhidroponik atau memulai usaha atau hanya sekedar untuk hobi. Nah, di sini saya baru pertama kali untuk berhidroponik. Ini juga masih percobaan dan teman-teman bisa lihat sendiri. Saya mau berbagi pengalaman saya. Ini sekitar 20 hari dari masa tanam. Jadi sekitar 20 hari ini sudah tumbuh sebesar ini ukurannya. Dan alhamdulillah ini hampir sama rata pertumbuhannya. Oke, jadi untuk berhidroponik yang saya rasakan setelah saya memulainya, mungkin awal-awal itu terlihat agak sedikit sulit, tetapi kalau misalkan kita coba langsung prakteknya, itu saya rasa tidak begitu sulit. Karena kalau misalkan untuk hidroponik, mungkin harus fokus ketika kita dari segi penyemaiannya, sampai nanti mungkin pengaturan aliran air atau sirkulasinya, mungkin juga terutama adalah air nutrisi sendiri. Cuman ketika saya memulai dengan keadaan seperti ini, tumbuhan yang sudah saya tanam itu tidak begitu sulit. Banyak referensi yang bisa teman-teman lihat dari YouTube, dari googling, atau bisa juga bertanya sama teman-teman yang pernah melakukan hidroponik sebelumnya. Nanti bisa sharing di situ. Jadi intinya kalau misalkan teman-teman mau berhidroponik, jangan takut untuk gagal, jangan takut untuk merasa kesulitan. Karena kalau misalkan yang saya rasakan setelah memulai berhidroponik, semuanya tidak begitu sulit dan tidak begitu mudah juga. Tetapi insya Allah sama teman-teman semua, ketika teman-teman berniat untuk berhidroponik, setelah dilakukan itu susah-susah gampang, dan intinya tidak terlalu sulit. Karena teman-teman bisa lihat sendiri, saya seorang pemula. Sebelumnya saya juga tidak pernah tahu berhidroponik seperti apa. Cuman saya juga cari informasi-informasi di Google dan YouTube, dan hasilnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat sendiri. Ini adalah tanaman yang tumbuh setelah masa tanam 20 hari. Dan jumlahnya juga karena saya pemula, jadi saya nggak berani langsung banyak. Saya percobaan dulu sekitar 10 talang. 10 talang untuk seorang pemula saya rasa cukup, dan budgetnya itu juga tidak terlalu besar. Dan untuk pembibitannya juga teman-teman bisa terus bereksperimen, karena jujur untuk pemula biasanya yang saya rasakan itu saat pembibitan yang mungkin agak sedikit sulit. Karena setelah bibit, setelah dipindah ke bertanam seperti ini mungkin tidak akan terlalu sulit untuk pengurusannya, karena mungkin nanti lebih diutamakan untuk kita pengecekan atau pengendalian dari air nutrisi dan aliran airnya sendiri. Jadi yang saya rasakan, ini berbagi saja, karena yang saya rasakan saat pertama berhidroponik itu saya jujur kesulitan sekali untuk menyemai. Saya beberapa kali menyemai itu hampir semuanya sekitar 40% dari bibit yang saya tanam yang sampai pecah atau sampai semaiannya berhasil itu hanya 40%. Nah, ini sebagai contohnya. Ini kemarin saya nyemai terlalu banyak. Nah, ini sebagian udah saya kesini, ini terlalu banyak, jadi nggak sampai ditanam semuanya ke medianya, karena medianya talangnya udah penuh semua. Ini adalah sisa-sisanya. Kenapa saya nyemai banyak? Karena itu tadi, menghindari kegagalan. Ternyata alhamdulillah setelah beberapa kali saya menyemai, alhamdulillah semuanya berhasil. Nah, ini sebagai contohnya. Ini yang saya rasa sih ini gagal gitu.
Jadi yang paling sulit biasanya kalau misalkan menurut saya pribadi, yang paling sulit ketika kita memulai berhidroponik adalah dalam tahap penyemaian. Karena kalau misalkan tahap penyemaian mungkin kualitas dari bibit sendiri itu menentukan bagaimana perlakuannya sendiri saat pertama ditaruh di rock wall atau di busa, itu menentukan juga. Jadi gimana caranya yang terbaik, itu yang paling sulit kita temukan, tergantung cuaca di tempat teman-teman tinggal. Itu mungkin faktor yang akan mempengaruhi juga. Jadi selama saya berhidroponik atau misalkan mencoba hidroponik ini, alhamdulillah semuanya lancar. Cuman memang yang paling kesulitan tersendiri adalah saat menyemainya. Setelah semai berhasil atau misalkan setelah semaian pindah tanam atau langsung ke media tanam pembesaran seperti ini, alhamdulillah saya tidak menemukan kesulitan benar-benar membuat saya jadi pusing. Jadi setelah masuk ke sini ke media talang, yang paling kita harus perhatikan adalah air nutrisi yang harus kita kontrol, kayak gitu teman-teman. Oke teman-teman, jadi itulah pengalaman saya pertama berhidroponik. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Jadi kenapa saya bikin video seperti ini hanya berbagi saja kepada teman-teman yang mungkin ada berkeinginan untuk berhidroponik, namun masih bingung, takut sulit, takut gagal. Jadi memang kalau misalnya kita mau berhidroponik atau mulai hidroponik, memang dilemanya di situ sih. Karena jarang sekali orang yang berhidroponik, makanya kita bingung mau bertanya pada siapa atau misalnya sharing kepada siapa. Tenang aja teman-teman, di YouTube juga banyak orang-orang yang berbagi pengalaman dan ilmunya tentang hidroponik. Jadi untuk memulai hidroponik jangan pernah takut, jangan merasa ragu. Insya Allah untuk hidroponik itu mudah, tinggal kita belajar untuk memulainya saja. Karena nanti juga seiring dengan waktu kita mulai proses, insya Allah nanti juga bisa. Jadi jangan ragu, lanjutkan untuk berhidroponik. Oke teman-teman, itu saja pengalaman saya selama memulai hidroponik. Jadi next time mungkin nanti saya akan berbagi pengalaman lagi yang nanti saya temukan di lapangan seperti apa. Nanti saya akan bantu lagi untuk share ke teman-teman semuanya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Selamat berhidroponik. Bagi yang baru memulai, mudah-mudahan berhasil. Jangan pernah takut. Insya Allah dengan niat, insya Allah kita ada jalannya dan proses juga insya Allah lancar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.